semuanya, kembali lagi dengan aku Anya Aku Gita. di ruang diskusi. Diskusi. Nah, sekarang kan udah masuk liburan nih, terus udah mau masuk ke ajaran baru juga. Nah, aku mau nanya dong Kak Gita, liburannya so far kayak gimana nih, seru nggak? Mungkin sebenarnya biasa aja karena aku nggak keluar kota kemana-mana. Mungkin penghibur aku jalan-jalan sama teman-teman, terus ke PRJ mungkin ya. Banget ya, aku belum nih ke PRJ nih. Kalau Anya gimana? Sebenarnya juga biasa aja, cuma aku lebih enjoy aja sih sama liburan aku. Jadi aku bisa istirahat karena udah Bener. selesai ujiannya juga kan. Gitu deh. Oke. Sekarang mungkin kita akan bahas seputar MPLS ya sebentar lagi. Aduh, gimana ya adik-adik kelas. Bener. Sebentar lagi masuk ya, dan mungkin kita akan bahas seputar topik mungkin yang bisa membantu untuk adik kelas yang mungkin akan masuk SMA Negeri 30. Pertama-tama mungkin ada ini satu topik yang mungkin ditakutin ya biasanya itu gaulan awal masuk SMA. Pasti dulu kamunya pasti suka overthinking kan, aduh gimana ya cara berteman, cara ini bener nggak ya? Bener, apalagi pas aku masuk itu masih online kan Kak, aku bener takut banget gimana caranya berteman secara online gitu. Bener. Kalau dulu kamu gimana ya pas masih online mungkin? Nah, kalau aku dulu pas online, kebantunya juga karena ada grup angkatan sih ya, jadi grup angkatan aku itu udah rame juga, kita saling kenal-kenalin juga, terus kita chat-chatan di grup kelas, akhirnya ketemu temen deh, walaupun sebenarnya agak overthinking ya, chatan sama orang di WhatsApp gitu, takut gak dibales, kayak gitu-gitu kan. Nah, kalau Kak Gita gimana Kak? Kalau aku nggak begitu aktif di grup angkatan karena aku emang nggak begitu suka chat juga dan aku malu biasanya kalau di grup angkatan gitu. Jadi lebih kayak ke chat personal tuh sama lain. Terus tiba-tiba aku sama temen aku ini kayak adik masang snapgram gini dan aku nge-reply ke kita, oh kamu gini juga. Akhirnya kita buat grup dan sekarang grup itu masih paling dekat sama aku di SMA gitu loh. Jadi menurut aku punya kesamaan atau hobi yang sama tuh bener-bener bisa membantu kita untuk deket banget ya. Bener banget loh, nge-reply story tuh juga berguna banget tuh, soalnya kita jadi tahu kan kesukaan Ah, mereka apa, bener-bener tuh. apalagi kalau Nah, misalnya PLS kita kan udah offline ya. iya udah seru banget deh tuh ketemu temen-temennya. Kalau menurut aku sih sebenarnya berteman sama semuanya itu penting, tapi untuk menjadi teman dekat sebenarnya tetap harus selektif ya, meskipun itu teman sekelas. Bener banget, betul banget gitu. Karena kita nggak mau, misalkan, ya bukan terjerumus ya, mungkin kita lebih kan nyambung nggak nyambung juga ya terkadang sama orang. Jadi kenyamanan itu sangat penting buat kita. Dan menurut Anda gimana nih kalau dulu temenan offline? Atau misalkan pertama kali masuk sekolah nih, gimana nih cara bener-bener bisa klop sama satu sama lain? Gimana ya caranya ya? Aku sih mencoba terbuka aja ya, karena kayak biar bisa deket juga sih, karena aku pas pas online aku tuh nggak begitu deket sama orang-orang gitu kan. Pas offline ya aku harus memaksa diri aku buat deket sama teman-teman aku, karena kalau enggak ya gimana, aku nggak punya temen gitu kan, aku nggak bisa bergaul, masa iya aku di SMA nggak ada teman. Jadi aku memaksakan diri aku buat ya mengenal teman-teman aku aja sih, walaupun selama aku SMA ini ya baru dekat sama teman sekelas dan beberapa teman angkatan dan lain-lain, tapi ya seenggaknya masih ada kenalan lah ya. Sebenarnya SKSD itu penting, tapi ya yang terpenting lagi tahu batas. Karena ya makanya kita semua tuh sebenarnya kalian jangan kayak mikir takut dia pasti malu apa kayak nggak mau nih teman aku, pasti semua mereka semua tuh mau karena mereka semua kayak emang sama-sama lagi di fase nyari teman. Jadi kalian jangan namanya takut untuk ngobrol atau untuk bertanya-tanya, jangan terlalu overthinking. Aku juga dulu overthinking sama teman aku, ya ternyata dia, aku overthinking kan, aku selama 2 hari akhirnya nggak ngechat, akhirnya dia malah ngechat aku duluan. Jadi apa ya, gas aja kalian buat yang mau berteman sama kayak mungkin apa sih, aku misalkan temenan sama dari satu kelas 11 IPS 2 nih, terus nanti aku nyamperin atau misalkan lewat kayak nyapa, terus tanpa disangka aku nanti tiba-tiba kayak kenal aja sama teman-teman lainnya gitu, bener Iya kan? loh, bener loh. Iya, aku juga kayak gitu soalnya kan, apalagi pas udah masuk sekolah udah mulai banyak ketemu orang, terus kayaknya pernah chatan nih sama yang ini, lagi sapa-sapaan gitu kan. Ya. Tapi emang kalau misalkan offline tuh kayak sesantai itu, kalian kayak bakal kenal satu sama lain sih berjalannya waktu sih. Udah enak banget sih menurut aku kalau offline itu.
ya semoga kita offline terus ya Kak. Nah, kalau udah ketemu nih sama teman-teman, udah masuk SMA juga, jangan lupa dibarengin sama eskulnya. Masuk eskul juga di SMA 30, eskulnya banyak dan seru-seru dan keren-keren banget loh. Ya benar-benar benar banget. Karena menurut aku nih ekskul ini salah satu aktivitas yang sangat penting dan tentunya kita sebagai anak samanianya itu benar-benar Iya dong. apa ya? Salah satu yang aku paling suka adalah pertemanannya. Ini semua ekskul ya maksud aku benar-benar deket. Salah satu alasan penyemangat aku dalam saman itu adalah kayak teman-temannya tuh seru-seru banget. Dan kayak misalkan aku kenal sama anak kelas lain dari kelas saman itu, aku bakal kenal sama teman-teman mereka juga dan itu benar-benar aku merasa kayak kenal sama semua kelas kalau misalkan teman dari setiap kelas itu dan latihannya juga seru banget ya nggak sih masa pulang sekolah langsung langsung pulang kan harus latihan itu adalah salah satu part of apa ya yang paling seru di masa SMA jadi jangan sampai kalian ngelewatin yang namanya ekskul apalagi offline begini pasti kan banyak ekskul offline yang udah berjalan jadi jangan lupa untuk cek ekskulnya kalau hanya gimana nih udah seberapa berdampaknya Nah, ekskul berdampak banget ke bagi aku Kak. Karena kan kalau menurut aku eskul itu aku jadiin sebagai hiburan aku setelah sekolah. Kayak aku udah mumet banget sama belajar di sekolah, pulangnya aku mau seneng-seneng gitu. Ketemu temen di Saman, aku jadi bisa have fun lagi sama mereka, terus latihan-latihan. Terus nanti juga dari latihan itu kita bisa ikut lomba. Sama bener kata Kak Gita juga, dari teman-teman Saman aku bisa kenal sama teman-teman mereka yang lain. Jadi aku memperbanyak temen juga gitu kan. Seru banget sih ekskul tuh pokoknya harus deh. jelas itu juga upgrade skill kita ya. Jadi kita nggak cuman masuk pelajaran doang, kita punya skill di luar pembelajaran, entah itu dalam bidang olahraga, atau mungkin bahasa Jerman, bahasa Jepang, nari, saman, modern dance, dan banyak lagi. Dan ini kayak ilmu yang cuman sekali aja nggak sih? Karena begitu lulus SMA susah ya. Jadi jangan Iya sampai loh, melewatkan. makanya betul banget. Dimanfaatkan selagi ada gitu. Ya gratis pula kalau misalkan di SMA. Jadi jangan sampai kalian mikir bahwa kalau misalkan ekskul itu sebuah beban atau seperti apa karena enggak mungkin ada tingkat kesulitan sendiri dalam setiap ekskul tapi semua itu worth it banget kalau kalian abis kayak udah kelar nih kayak itu experience yang seru banget gitu Bener. dan mungkin kita langsung aja masuk ke pertanyaan pembahasan terakhir yaitu manfaat dari berorganisasi di masa SMA. Kalau mungkin dari aku dulu ya, menurut aku organisasi sama itu adalah salah satu lompatan batu untuk mungkin berorganisasi lagi ke depannya. Karena kan kuliah kan biasanya kita mau berorganisasi ya. Jadi menurut aku skill-skill basic itu penting-penting banget. Karena banyak banget istilah-istilah. Misalnya kita baru masuk OSIS ya. Banyak banget istilah yang aku nggak tahu sebelum masuk OSIS gitu loh. Dan gimana cara menangani guru, bagaimana cara berteman dalam lingkup organisasi, itu juga mengubah beberapa pandangan aku gitu dan kita jadi kayak nggak yang ngeluh doang nih kalau nggak ada acara karena kita tahu susahnya untuk membuat suatu Iya, acara itu jadi kita lebih berempati juga kalau kamu gimana ya aku juga sih. Jadi tuh pas masuk organisasi ini, aku juga jadi ngerasa kayak, oh ternyata tuh begini loh cara bikin acara di sekolah. Aku jadi tahu cara-cara bikinnya, seribet apanya. Terus berorganisasi ini menurut aku balik lagi sih ya dengan jadi topik utama kita, jadi banyak teman gitu loh. Jadi aku jadi kenal kakak kelas, aku bisa ya bener sih kenal kakak kelas aku jadi bisa ngedeketin guru-guru juga itu kan berguna banget ya sama di sekolah buat ngedeketin guru gitu. ya benar-benar jadi kita juga bisa lebih kenal dengan sekolahnya dan kenal kakak kelas kenal adik kelas jadi kan kalau misalnya kita kenal sama kakak kelas tanpa organisasi atau EXO itu kan agak awkward ya. Cuman kalau Bener loh. ini ya seru gitu loh. Malah kita kan juga sama-sama friendly satu sama lain. Jadi benefitnya menurut aku dari organisasi ini bagus banget dan sayang banget kalau kalian gak ikutan OSIS atau organisasi lainnya di masa sekolah SMA ini gitu. Karena itu bisa buat nyari pengalaman juga kan siapa tahu nanti di kuliah atau di setelah kuliah gitu kalian kerja mungkin ditanyain pengalamannya itu kan berguna banget gitu buat CV CV kalian jadi ya. lebih bagus juga. Iya. Ya bahkan kalau misalnya kita mau organisasi kuliah kan CV itu masih apa ya harus kan kalau misalkan Harus. buat kuliah. Jadi benar-benar nambah buat
poin plus banget gitu. Misalkan aku juga pernah nih daftar organisasi di luar sekolah dan aku masukin CV sebagai OSIS dan itu bantu aku gitu loh. Kita Iya. ngebagusin CV ya, benar-benar penting banget tuh. Jadi intinya kalian ya jangan melewatkan masa-masa apa ya, momen-momen penting di SMA, jangan mikir, kalian juga harus mikir ke yang positif juga kayak ekskul dan organisasi ya. Karena ini kesempatan Iya. dilatih sekali. Iya loh, sayang banget loh kalau dilewatin loh. Seru kok berorganisasi tuh. Itu yang penting manajemen waktu aja ya yang penting. Tapi sebenarnya bisa kok, pasti bisa. Cuman ya kita pinter-pinternya aja, jangan sampai numpuk atau jadi satu gitu. Karena kan sayang juga kalau misalkan ada pokoknya ada sesuatu yang terlewat ya. Nya. Main kan Iya, tetap lancar benar. ya, walaupun sibuk ya. Mainnya pas lagi kumpul OSIS juga bisa kok, seru Bener juga kok. banget, bener banget. Karena ya Benar. lingkungan ekskul, lingkungan organisasi di SMA 30 ini benar-benar seru dan mendukung kita untuk semakin semangat melakukannya gitu loh. Bukan yang kayak malah males-malesan atau gimana. Karena kan ada mungkin Iya, organisasi yang bikin kita tertekan jadi nggak mau. Tapi enggak. Ini benar-benar kayak ilmu dapat, senang dapat. benar loh. Kita juga jadi have fun gitu ngerjain prokernya. Terus malah kalau ada sesuatu yang harus ngumpul-ngumpul, kita malah jadi seru aja gitu. Karena kayak, ih kita mau ketemu lagi nih, kita mau seru-seruan. Kayak gitu. Bener banget. OSIS atau ekskul juga banyak banget acara. Jadi jangan sampai kalian semua kelewatan untuk ngikutin semua acara-acara ini. Mungkin sekian itu aja pembahasan kita untuk kali ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang udah menyaksikan kami, Anya dan Gita, di acara Wandisku kali ini. Terima kasih. Dadah!